Halo, ketemu lagi dengan gue Seminus Boy di Comic Wannabe. Kali ini sudah di episode ke-24 dan kita akan membicarakan tentang riffing. Apa itu riffing? Riffing adalah interaksi seorang komik dengan penonton, disengaja atau tidak sengaja, direncanakan atau tidak direncanakan. Direncanakan apabila memang komik itu berencana untuk melakukan interaksi di sesi tertentu dari penampilannya dalam sebuah set full untuk melakukan interaksi dengan penonton. Tidak disengaja apabila riffing ini dilakukan secara bisa dibilang spontan atau sebagai reaksi akan sebuah aksi yang dimulai dari penonton. Biasanya ada penonton yang disebut dengan heckler, yaitu penonton yang mencoba merebut stage, mencoba merebut perhatian daripada audiens ke dirinya. Penonton-penonton seperti ini harus ditaklukkan, dan bila dia tidak ditaklukkan, dia akan menjadi-jadi dan akan merebut show itu dari seorang komik. Bagaimana cara menaklukkan penonton seperti ini? Ada banyak cara. Pertama dengan mengabaikannya, karena kita harus tahu bahwa tidak semua dari audiens mendengar dia. Jadi kalau kira-kira dia suaranya kecil, diabaikan saja dan langsung lu tidak usah meladeni dia, langsung lu ke materi-materi berikutnya, bikin pecah sehingga suara dia tidak terdengar. Tetapi kalau dia begitu mengganggu, lu memang harus taklukkan, dan di sini ada resikonya. Tetapi apabila itu dimulai dari penonton dan lu meladeninya, resikonya adalah jangan-jangan dia bisa lebih lucu dari lu. Tapi biasanya penonton yang lain akan tergantung daripada tingkat daripada riffingan dia, akan timbul simpati ke lu. Apabila lu adalah seorang komik ya, akan timbul simpati kepada komik, dan bisa saja penonton itu dianggap sebagai seorang yang mengganggu show dan rame-rame oleh penonton yang lain. Lu ganggu lu. Jadi memang itu sesuatu yang ya kita tidak bisa kendalikan. Tetapi kalau lu lebih lucu daripada dia, tentu keberpihakan penonton akan berpihak kepada lu. Apabila lu merencanakan sebuah riffing dari rumah, misalnya di materi tertentu akan melakukan riffing, pastikan bahwa lu, karena ini sangat beresiko, lu memulai interaksi, dan makanya gue memulai riffing juga di akhir-akhir dari karir gue. Artinya setelah gue cukup dikenal, karena orang ingin berinteraksi hanya dengan dua tipe orang. Satu, orang yang dia kenal. Dua, orang yang lebih terkenal dari dia. Kalau misalnya lu komik unknown gitu, lu mencoba riffing, itu adalah sebuah resiko. Kadang-kadang penontonnya siapa lu. Tetapi kalau yang misalnya riffing setingkat gua, Soleh, atau misalnya Panji, mereka seneng karena spot daripada audiens saat itu beralih ke dia. Jadi dia menjadi pusat perhatian, dan siapa sih yang nggak suka menjadi pusat perhatian? Jadi cara mengakali kalau memang lu bener-bener ingin riffing, yaitu menggunakan stooge atau penonton bayaran atau teman ya, yang ditempatkan di dalam penonton, dan lu berinteraksi dengan dia, dan seolah-olah dia adalah bagian penonton, bukan sesuatu yang lu siapkan dari rumah, bukan temen lu, bukan bagian dari acara. Dia juga bisa memulai pura-pura heckling dan sebagainya. Nah, itu bisa juga dilakukan, dan ini butuh persiapan supaya benar-benar terlihat spontan. Karena riffing itu walaupun dia disiapkan, dia harus terlihat spontan dan tidak dibuat-buat. Satu kritik gua terhadap komik-komik yang mencoba riffing adalah dia mencoba membuka interaksi dengan penonton. Dia menanyakan sesuatu, "Mbak yang pakai jilbab di sebelah sana," tapi sebenarnya tidak ada orang yang pakai jilbab gitu ya. Karena dia mau mengarahkan ke materi tentang jilbab misalnya. Jadi benar-benar harus sesuai dengan keadaan yang keadaan penonton saat itu. Jangan kalau Mbak yang pakai jilbab di sana tapi tidak ada, tentu penonton yang lain akan bingung. Ini sebenarnya sedang berinteraksi dengan siapa. Dan berikutnya, apabila lu menanyakan sesuatu kepada penonton, lu harus perhatikan responnya. Misalnya, Mbak kesini sama siapa? Sendirian. Oke, kalau misalnya punya pacar, Mbak, dia bilang adalah dia datang sendirian. Artinya, ketika jawabannya adalah sendirian, lo harus punya respon materi yang lain. Kalau misalnya jawabannya adalah dia punya pacar, lo punya respon materi yang lain. Jadi terlihat itu sangat spontan, sebuah interaksi antara komik dengan dirinya.
Yang berikutnya, gue dapet tips dari Soleh Solihun bahwa ketika lo melakukan riffing, kadang-kadang kejam, kadang-kadang berupa roast terhadap penonton. Ya, biasanya roast kan terhadap komik lain atau orang terkenal. Riffing juga bisa berupa roast terhadap penonton. Dan bagaimana penonton tidak marah? Pertama ya, syaratnya tadi ya, orangnya sudah dikenal, terkenal. Apabila misalnya lu belum terkenal atau dikenal, jadilah teman dari penonton tersebut. Karena biasanya seorang tidak akan begitu keberatan apabila diledekin oleh teman yang lain. Oke, intinya bagi gua riffing adalah sebuah bumbu daripada pertunjukan komedi atau stand up komedi. Lu bisa melakukannya, lu terus berlatih, tetapi menurut gua lebih baik lu fokus di materi apabila lu adalah seorang komik yang memulai karir lu. Karena gue sendiri memulai riffing setelah gue cukup dikenal sehingga orang nyaman berinteraksi dengan gue. Nama gue Seminar Slim Boy, sampai jumpa di komik wannabe berikutnya.